Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi gue berkah no riba. Kali ini kita mau bahas apa saja yang akan di sharingkan di kelas pamungkas yang akan kita buka segera. Ke siklus kerja base corporation. Yang pertama adalah prospek atau presentasi. Setelah itu kemudian melakukan sharing dan kemudian melakukan duplikasi dan terakhir training. Ini 4 siklus kerja yang mesti dikerjakan oleh mitra ataupun mentor di base corporation. Selanjutnya metode prospek. Nah, selama ini kawan-kawan saya yakin banyak yang kesulitan closing atau melakukan metode prospek. Yang pertama karena memang tidak memahami metode-metode atau dasar yang paling penting ketika melakukan presentasi. Yang pertama adalah kita mesti paham dulu 2 prinsip atau karakter masyarakat di Indonesia. Ini paling penting nih. Yang pertama adalah orang Indonesia tidak suka ditawari, tapi mereka suka belanja atau konsumtif. Kita mesti tahu ini karena banyak yang melakukan kesalahan di metode presentasi yang tidak memahami kebutuhan atau langkah awal ketika melakukan presentasi. Kebanyakan melakukan hard selling. Hard selling boleh, tapi ada opsi-opsi kapan kita melakukan hard selling. Yang kedua adalah closing terjadi akibat mereka suka, nyaman, percaya dengan yang menawarkan. Nah, ini prinsip dasar atau karakter masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita harus mengetahui ini supaya kita bisa membedakan atau funneling, menyaring mana yang perlu di hard selling, mana yang harus melakukan soft selling. Demikian. Selanjutnya, kemudian adalah pola dan urutan closing. Ini penting teman-teman semuanya. Pertama adalah prospek atau presentasi. Tujuan dari prospek ini adalah memberikan pemahaman kepada calon mitra atau calon customer yang kita presentasi. Tujuan dari prospek supaya mereka paham. Lalu banyak juga yang sudah paham tapi belum bergabung atau belum terjadi transaksi pembelanjaan. Ini apa yang harus kita lakukan? Follow up. Nah, metode follow up-nya seperti apa? Di hitungan berapa hari kemudian kita melakukan hard selling dan kemudian kapan kita melakukan soft selling. Karena camit ataupun buyer ataupun customer itu mereka hanya ada dalam 2 situasi. Yang pertama situasi dingin dan juga panas, cold ataupun hot. Nah, setelah prospek paham kemudian belum bergabung, kita follow up supaya apa? Supaya mereka yakin dari proses follow up tersebut. Nah, biasanya kebanyakan kalau orang sudah paham atau yakin itu mereka mengambil keputusan atau memberikan keputusan kepada kita mau atau tidaknya bergabung di bisnis tersebut. Tapi di sini banyak kasus juga kita sudah presentasi, sudah prospek, mereka sudah paham, mereka sudah yakin, tapi belum bergabung. Kenapa? Ya karena masih ada proses follow up selanjutnya. Karena yang terpenting adalah di posisi yang ketiga setelah prospek, paham, yakin, dari follow up kemudian kita akan sampai pada level yang selanjutnya yaitu nyaman. Nah, di proses nyaman ini biasanya itu terjadi closing teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa kalau prinsip yang biasa diajarkan guru saya dulu, yang terpenting adalah poin ini saja teman-teman. Saya lebih fokus kepada poin yang nyaman ini. Kenapa? Karena kalau camit atau calon customer kita sudah nyaman, maka camit tidak perlu yakin biasanya. Mereka tidak perlu yakin, tidak perlu paham. Mereka akan bergabung di bisnis atau belanja produk yang kita tawari. Nah, proses terpenting adalah proses nyaman ini tadi. Saya lebih fokus kemana? Lebih fokus kepada nyaman ini, membangun kenyamanan atau ikatan emosional. Saya tidak perlu membuat mereka terlalu yakin dengan bisnis ini, kemudian membuat mereka terlalu paham, tapi yang saya lakukan adalah bagaimana membangun ikatan emosional, kenyamanan atau bonding, untuk kemudian terjadi closing. Setelah itu, ini yang paling penting teman-teman semuanya, bahwa yang harus kita lakukan adalah silaturahmi terlebih dahulu, kemudian terjadi closing. Kebanyakan kita salah di sini. Banyak yang pengen closing dulu, baru kemudian menjalin yang namanya silaturahmi. Demikian. Oke, next selanjutnya. Metode prospek selanjutnya adalah, ada nih teman-teman ya, ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah ice breaking, kedua presentasi, kemudian edifikasi. Kita bahas singkat saja. Ice breaking ini tujuannya buat apa? Tujuan dari ice breaking adalah membangun ikatan emosional di awal dengan camit atau customer. Menciptakan kesan pertama yang baik akan menghasilkan interaksi yang baik. Kemudian membangun kenyamanan antara mitra dan camit. Ini tujuannya akan membuat presentasi berjalan dengan maksimal atau mendengarkan presentasi dengan baik. Nah, biasanya
kita gagal presentasi karena tidak ada yang namanya ice breaking atau membangun ikatan emosional di awal. Kita baru assalamualaikum, baru mau bahas, mereka sudah tidak ada respon sama sekali. Nah, ini yang paling penting teman-teman, memahami metode ice breaking. Dasar dari ice breaking itu ada 7 langkah yang nanti kita insya Allah mudah-mudahan kupas tuntas di sharing pamungkas tersebut. Kemudian next yang kedua adalah setelah ice breaking melakukan presentasi. Nah, presentasi ini juga tidak asal melakukan presentasi. Setelah nyaman, kemudian kita presentasi. Tujuan presentasi memberikan pemahaman tentang 4 pilar perusahaan. Kemudian presentasi yang ideal adalah presentasi yang disampaikan tidak terlalu panjang atau lama dan juga tidak terlalu singkat. Demikian. Kita bahas metode-metodenya nanti di sharing pamungkas tersebut. Selanjutnya, metode presentasi selanjutnya adalah edifikasi. Edifikasi ini adalah menceritakan nilai-nilai positif yang membuat camit atau customer tertarik. Nah, bagaimana supaya nilai-nilai positif yang kita sampaikan tentang 4 pilar itu tertarik? Yang harus kita lakukan adalah meluangkan waktu lebih banyak untuk bercerita secara detail dan antusias tentang pemahaman 4 pilar tersebut. Biasanya banyak yang pengen closing, tapi presentasinya atau edifikasinya itu tidak meluangkan waktu lebih banyak. Pengennya closing, pengen cepat-cepat. Nah, ini kesalahan yang biasa terjadi ketika mitra melakukan presentasi. Kemudian terakhir, edifikasi yang maksimal akan menciptakan trust, kenyamanan, dan keyakinan. Demikian. Oke, mungkin itu beberapa poin-poin dan masih banyak yang akan kita lakukan karena metode dari membangun bisnis network marketing adalah membangun jaringan dan juga membangun support system. Sampai bertemu di kelas pamungkas dan ini kita sediakan hanya 35 kuota. Kelas ini akan dilakukan insya Allah full 1 bulan dan segera dimulai. Untuk info selengkapnya dan registrasi segera hubungi admin. Sampai bertemu di kelas pamungkas. Insya Allah mudah-mudahan berkah, kita belajar bersama, kita berjuang bersama, dan insya Allah mudah-mudahan kita sukses bersama di Best Corporation. Salam sinergi, go berkah, no riba.